Kalau sedimentasi sudah sempat selesai belum kemarin ya? Yang ngikutin kuliah online terus, mungkin mencatat. Fisika udah selesai ini ya, kalau yang ini ya. Ini mungkin udah selesai. Kalau yang sedimentasi sudah selesai atau belum ya, yang kemarin? Siapa yang mencatat? Duh, Ibu maaf nggak mencatat kemarin. Coba ya, kita lihat yang kemarin. Nah, ini sedimentasi ini sudah selesai kemarin? Sudah sampai di sini? Sudah ya? Ya? Sudah. Ini juga sudah ya? Sudah ini ya? Jadi ini untuk sedimentasi sudah selesai ya, berarti ya. Kalau filtrasi sudah belum? Filtrasi. Belum, oke, kita lanjut filtrasi. Coba nanti Ibu lihat file apa yang PPT filtrasi. Nah, ini filtrasi sudah ini. Yang ini. Nah, ini udah belum? Coba. Udah, Bu, udah. Udah selesai ya, sampai selesai ya. Operasi filtrasi sudah ya. Ini juga udah kan? Baik ya, udah berarti filtrasi udah. Kita lanjut ke biologi berarti ya. Biologi yang belum. Nah ya, kita lanjut. Ini belum ya? Ini belum ya? Kalau nggak salah belum yang kelas pagi yang udah. Nih. Ini belum? Ya, baik ya. Kita lanjutkan kuliah kita hari ini. Kita akan membahas tentang secondary treatment. Salah satu secondary treatment itu selain dari tes koagulasi, flokkulasi, ya, itu juga ada yang namanya pengolahan biologis,
yaitu pengolahan yang memanfaatkan jasa mikroorganisme untuk mendegradasi air limbah ya yang terkandung di dalamnya. Nah, di sini dikatakan bahwa ada dua kondisi lingkungan yang sangat mempengaruhi berlangsungnya proses transformasi, yaitu proses aerobik dan anaerobik. Jadi di dalam biologi ini, walaupun kita memanfaatkan mikroorganisme, tetapi tidak semua mikroorganisme itu jenisnya akan melakukan proses degradasi tanpa adanya bantuan lingkungan ya, diantaranya adalah oksigen. Oksigen ini adalah satu unsur yang sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme yang aerob. Sedangkan yang anaerob ini menjadi pembatas, jadi tidak boleh ada ya. Maka dikatakan di sini ada yang disebut dengan anaerob, ada yang disebut dengan aerob, tergantung kepada butuh oksigen atau tidak butuh oksigen. Jadi mikroba yang butuh oksigen kita sebut dengan aerob, yang tidak butuh oksigen kita sebut dengan anaerob ya. Nah, di sini walaupun ada yang namanya fakultatif ya, fakultatif ini adalah mikroorganisme yang bisa hidup ya di tempat yang aerob dan yang bisa hidup di tempat yang anaerob, tapi ya tidak optimal ya. Nah, ini biasanya lagun di lagun yang menggunakan kolam yang besar dan dalam, malamnya adalah aerob, atasnya adalah aerob ya, sehingga mikroba ini di bagian atas dia melakukan proses dengan aerob dan di bagian bawah dia dengan yang anaerob, namanya mikroba fakultatif ya. Nah, ini juga digunakan untuk mendegradasi amoniak, mengubah amoniak menjadi NH3, menjadi NO3, NO2 dan akhirnya menjadi N2 ya. Jadi dirubah prosesnya oleh mikroba aerob, anaerob dan mikroba anoksik atau mikroba fakultatif. Nah, di sini apa sebenarnya tujuan pengolahan biologis? Jadi tujuan pengolahan biologis itu adalah untuk mengurangi adanya kandungan senyawa organik yang terkandung dalam air limbah, bahkan yang anorganik pun bisa juga dihilangkan ya, walaupun yang anorganik ini adalah hanya ikut menempel pada vlog yang terbentuk akibat pengolahan yang organik ya. Jadi dikatakan di sini tujuan pengolahan biologis itu adalah menurunkan kandungan yang utama itu adalah yang organik ya. Dan anorganik ini juga bisa karena bukan peristiwa degradasi, tapi dia menempel pada vlog yang terbentuk akibat degradasi dari organik. Kemudian fungsi ini dapat dicapai dengan bantuan mikroba yang kita sebut dengan mikroba gabungan atau mixed culture yang heterotropik. Jadi mikroba yang campuran atau gabungan heterotropik ini merupakan mikroba yang umumnya tinggal di limbah. Jadi limbah itu tidak ada single organisme ya. Jadi tidak ada single mikroorganisme. Seperti kalau di proses itu untuk mengolah mengolah misalnya dari glukosa ya menjadi atau selulosa menjadi glukosa kemudian menjadi etanol, itu kan dengan bantuan mikroorganisme yang disebut dengan Saccharomyces cerevisiae ya. Itu satu mikrobanya. Tapi kalau di limbah ini tidak bisa ya, karena apa? Karena dalam limbah pun bermacam-macam parameter penyebab limbah itu. Jadi buangannya tidak hanya organik saja yang glukosa saja, misalnya mungkin aja ada yang bentuk lain dan bermacam-macam ya, sehingga di sini dalam air limbah itu banyak hidup mikroba yang heterogen atau kita sebut dengan mixed culture ya. Nah, mikroba ini akan mengkonsumsi bahan organik ini yang terbentuk terlarut atau organik yang terlarut ya. Seperti misalnya glukosa C6O6 itu adalah kita sebut dengan larut karena larut dalam air terlarut. Dan di sini juga
oleh ini dapat bentuk yang bentuk duanya ini menjadi biomasa terbu serta organik ya, kemudian anorganik juga hasil yang dihasilkan dari reaksi oksidasi untuk metabolismenya. Jadi pada saat ada reaksi zat organik tambah oksigen, itu akan ada energi yang dimanfaatkan untuk reaksi oksidasi. Terus demikian, jadi terjadi pembelahan sel sehingga mikroba ini pada saat degradasi timbul sel baru dan jumlahnya semakin banyak ya. Nah, itu adalah prinsip dari pengolahan biologis. Nah, pada saat kita akan memasukkan limbah menuju ke pengolahan biologis, unit IPAL biologis, maka yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ada beberapa batasan yang harus kita lampaui, yaitu pertama adalah pH itu harus berada pada pH netral, yaitu 6 sampai 9. Kemudian TSS atau total padatan suspensi itu lebih kecil dari 125 mg per liter. Kemudian kandungan minyak dan lemak harus lebih kecil dari 15 mg per liter, sulfida lebih kecil dari 50 mg per liter, kemudian logam berat lebih kecil dari 1 mg per liter. Ya. Jadi ini adalah kriteria pengolahan biologis. Jadi kalau misalnya air limbah mau masuk unit biologis, itu harus dicek dulu. Ya, harus dipenuhi syarat ini. Kalau misalnya bagaimana dengan kalau pH itu asam? Kalau basa sampai 10, apa yang terjadi? Ya kita harus menetralkan. Kalau asam kita naikkan dengan kapur sampai dengan 6, misalnya sampai atau 7 yang beraman. Kemudian kalau di atas 9 yaitu 10 kita turunkan dengan asam sampai di range 6 sampai 9. Sama TSS pun demikian ya. Jadi persyaratannya yang memasuk tidak boleh lebih besar dari 1/5. Makanya biasanya kalau limbah yang mengandung TSS yang tinggi sebelum masuk biologis dilakukan pengolahan. Apa pengolahannya untuk TSS? Sudah praktikum? Koagulasi. Iya, koagulasi dan flokulasi ya, diturunkan dulu dengan koagulasi dan flokulasi, kemudian masuk ke sedimentasi, baru masuk pengolahan biologis. Yang penting kadar TSS itu lebih kecil dari 25. Kemudian minyak dan lemak, ini juga kita bisa gunakan flotasi, yaitu mengapungkan untuk dipisahkan dari air, kemudian nanti kita treatment lagi, apakah itu biasanya sekarang ini peraturan yang baru ya dari KLHK, itu menyarankan minyak kalau sudah dipisahkan itu dibakar atau diberikan kepada pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar campuran ya, jadi menggunakan minyak. Jadi ini dimanfaatkan ya. Jadi tidak mencemari lingkungan tapi malah bermanfaat untuk bahan bakar. Nah, itu untuk minyak dan lemak. Kemudian sulfida ini juga tidak boleh lebih besar 50, nanti akan ada interaksi dengan mikroba. Kalau berlebih sulfidanya akan keracunan ya, sehingga dia akan tidak tumbuh dengan sempurna, tidak akan membelah dengan baik, maka harus kita turunkan lebih kecil dari 50 mg per liter. Kemudian logam berat juga ini tidak boleh lebih besar dari 1 mg per liter, karena dengan logam berat yang ada lebih besar dari 1 mg per liter itu akan membuat shock mikroorganisme, dia akan mati ya, tidak bisa mendegradasi ya. Nah, ini juga diturunkan. Dengan apa logam berat kalau diturunkannya? Kita menambahkan apa? Menjadi presipitat ya, kita tambahkan basah ya, seperti merkuri misalnya ya, Hg kita tambahkan basah ya, jadi nanti MgOH2 gitu ya, kemudian Fe kita tambahkan misalnya FeO3, semua logam berat kita tambahkan basah, jadi menjadi hidroksida dan menjadi presipitat. Nanti kita endapkan sehingga keluar dari proses presipitasi, dia bisa masuk ke
pengolahan biologis setelah melalui proses sedimentasi pemisahan ya. Jadi ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh air limbah yang menuju ke pengolahan biologis. Nah, kalau kita lihat seperti yang tadi disampaikan, bahwa oksidasi biologis ini untuk mengubah limbah organik menjadi CO2H2O itu akan ada energi ya. Energi ini yang digunakan untuk melakukan proses pengubahan menjadi sel baru juga CO2H2O, dan kemudian nanti limbah organik ini akan disintesa menjadi mikroorganisme baru, dan nanti ada respirasi endogenous, yaitu proses mikroorganisme yang sudah tua dan akan mati, akan menjadi juga CO2 dan H2O sebagian, kemudian nanti sebagian lagi akan menjadi residu ya. Jadi oksidasi biologi ini menghasilkan CO2H2O dan juga residu dari hasil dari pengubahan yang kita sebut dengan non-biodegradable residu. Jadi misalnya yang tidak bisa diurai lagi secara sisa yang sudah bentuknya tidak biodegradable, yang sudah tidak bisa diurai oleh mikroorganisme, ada saja di dalam limbah ya. Nah, jadi proses yang penting di sini adalah kita membentuk mikroorganisme baru dan juga adanya pengubahan jadi yang lebih sederhana, yaitu CO2 dan H2O ya. Dan unsur yang residu ini yang non biodegradable, yang sudah tidak bisa dikonsumsi lagi oleh mikroorganisme. Nanti ini masuk ke dalam lumpur biologi ya. Nah, pada dasarnya mikroorganisme ini sangat tergantung pada zat organik. Kenapa? Ya karena zat organik ini merupakan substrat makanan dari mikroorganisme. Nah, kondisi mikroorganisme yang kekurangan akan zat organik ini akan menjadi suatu problem karena tidak ada zat organik, tidak ada substrat yang mendukung, maka akan mengkonsumsi protoplasma ya, atau proses respiration endogenous ya. Dan ini yang tidak kita inginkan terjadi demikian. Jadi maka kondisi dari makanan dan jumlah mikroorganisme itu harus seimbang, yang nanti kita akan kenal dengan F/M, yaitu food per mikroorganisme. Jadi jumlah makanan dan mikroorganisme itu harus seimbang pada range 0,3 sampai 0,5 ya. Jadi itu agar jumlah itu seimbang sehingga mikroorganisme itu akan berkembang biak dengan baik. Tapi kalau di bawah itu atau di atas range itu, maka akan terjadi hal yang kita tidak inginkan, mikroorganisme tidak akan bekerja dengan optimum dan tentunya efisiensi pengolahan juga akan kurang. Nah, lama-kelamaan jika kekurangan zat organik ini, maka akan terjadi suatu hal yang sangat kita tidak inginkan, yaitu mikroorganisme akan mati. Kalau mati ya tentunya tidak akan ada yang mendegradasi ya, tentu tidak akan ada perombakan zat organik menjadi unsur yang sederhana. Jadi limbahnya tetap dalam bentuk zat organik. Nah, bahkan katanya kalau sudah sampai habis sama sekali, maka selain mengkonsumsi protoplasma juga dia akan memakan temannya sendiri ya, disebut dengan kanibalisme. Itu jangan diharapkan seperti itu, karena kalau seperti itu akan habis ya. Jadi yang tersisa hanya residu organik yang sudah relatif stabil, dan mungkin tidak ada juga residu yang tidak biodegradable ya. Nah, ini kita tidak inginkan, makanya kita harus menjaga nilai F/M yang ada dalam pengolahan biologis. Nah, ada beberapa parameter kunci yang diperlukan di dalam pengolahan biologis, yaitu diantaranya adalah yang disebut dengan BOD atau Biochemical Oxygen Demand, kemudian COD, Chemical Oxygen Demand, kemudian TSS, Total Suspended Solid ya. Nah, ketiga parameter ini merupakan parameter yang sangat penting di dalam pengolahan biologis, karena awal sekali yang akan ditanya berapa pengurangan BOD atau COD, ya efisiensinya berapa setelah dari pengolahan IPAL biologis ini memenuhi tidak.
ya. Jadi ini parameter penting. Begitupun TSS sama. Setelah keluar dari pengolahan biologis dan bak sedimentasi, ini dia akan keluar dalam kondisi menurun atau menaik ya. Nah, ini apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan, BOD-nya naik, COD-nya naik, TSS naik, berarti tidak terjadi pengolahan. Kemungkinan mikroorganismanya tidak bekerja dengan optimum ya. Jadi 3 parameter kunci ini kita bisa tentukan sebagai parameter kunci. Kalau BOD, ada yang sudah praktikum BOD, itu dengan metode apa kita melakukan analisisnya? Yang sudah praktikum? Barangkali Siti sudah praktikum? Jen sudah praktikum? Ini adalah satu metode yang digunakan untuk menentukan BOD ya. Nah, bagaimana prinsip dari metode Winkler itu adalah kita mengukur DO0 dan DO5, ya kan? Kita ukur selisih dari DO0 dan DO5 itu nanti kita masukkan dalam rumus, kita dapatkan nilai DOD, ya kan? Nah, itu namanya metode Winkler karena kita menggunakan titrasi, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah COD. Kalau COD pakai metode apa kita menggunakannya? Siapa yang sudah praktikum? Aerobik dan anaerob. Ya, dengan metode apa? Dimanakan aja coba. Masih ingat nggak? Digimanakan. COD, BOD digimanakan. COD, Mas Ibu digimanakan ukurnya. Siapa yang sudah praktikum? Aerob dan anaerob? Masa belum ada yang praktikum? Saya baru yang BOD-nya, Ibu. Baru yang BOD. Kalau kelompok lain? Kelompok yang lain? Ada? Kan sudah banyak yang praktikum kalau nggak salah yang berangkat baru-baru aja. Sudah Ibu untuk COD. Ya, menggunakan apa? Kalau dia sendiri untuk itunya kurang tahu ya Bu menggunakan apa, tapi untuk prosesnya sendiri COD itu dia pakai reaksi kalsium bikarbonat sama H2SO4 lalu digester lalu dititrasi oleh FAS Bu. Oh, jadi itu adalah metode digester ya. Dengan digester kita menggunakan metode titrasi digester. Kita masukkan dalam yang kita lihat ya di gambar di tengah. Itu merupakan adalah digester. Jadi apa namanya? Kita panaskan karena terjadi oksidasi ya. Kemudian kita titrasi dengan menggunakan indikator apa? Ferroin ya. Jadi dengan indikator ferroin kita titrasi dari warna hijau menjadi merah bata ya. Nah, nanti kita hitung berapa kita masukkan dalam rumus dari COD. Jadi kita menggunakan digester titrasi dengan menggunakan fast ya. Nah, kemudian kalau TSS kita menggunakan apa? Metode apa? Kalau TSS kita menggunakan metode apa?
Ya, kemarin gimana melakukan pengukuran TS? Pakai tulang. Ya, menggunakan apa kalian mengukur TSS? NTU, Bu. Masnya TSS pakai NTU. Untuk apanya, Bu? Mengukur TSS. Kalau turbidity itu adalah kekeruhan. Itu TSS ya. Total suspended solid. Jangan tertukar-tukar. Ini total suspended solid, bukan kekeruhan. Kalau di aerobik Bu bisa menggunakan metode itu Bu yang MLVSS Bu. Di mana metode MLVSS itu metode apa? Namanya metode apa? Metode apa? Ini harus paham ya, metodenya metode apa. Kalau MLVSS itu gimana? Udah mau UTS nih, belum paham. Gravimetri. Ya, gravimetri dengan selisih berat. Kalian kan nimbang kertas saring, nimbang cawan ya. Kemudian nanti nimbang padatannya disaring ya, kemudian vakum. Kemudian nanti setelah itu dimasukkan lagi dalam oven selama 1 jam. Kemudian nanti keluar ditimbang lagi, selisih beratnya itu adalah TS. Kalau mencari keorganisme VS, kemudian masuk ke nis 16 derajat ya. Nah, selama 2 jam selisihnya itu adalah VSS ya. Jadi namanya bukan metode MLVSS, metodenya metode gravimetri ya, menggunakan selisih berat. Awas jangan ketukar dengan turbidity. Kalau turbidity kan kalian mengukur apa itu? Mengukur kekeruhan kan? Kekeruhan air, bukan mengukur TSS. Walaupun TSS dengan kekeruhan itu hampir identik. Artinya begini, kalau suatu air limbah itu terlihat keruh, itu kemungkinan besar TSS-nya tinggi. Kenapa? Karena TSS itu digambarkan dengan koloid ya, koloid atau tersuspensi yang menyebabkan warna itu jadi keruh. Biasanya TSS-nya tinggi. Itu untuk apa? Analisis analisis ini seperti itu ya. Tapi bukan berarti bahwa TSS itu kita ukur dengan turbidity, tidak. TSS itu kita ukur dengan gravimetri, masukkan ke oven, keluar lagi kita ukur sebelum dan sudah ya. Nah, kalau yang kekeruhan kita tinggal celupkan dalam kuvet, kita masukkan airnya, kemudian kita masukkan adanya gelombang ya, kita bisa tahu berapa kekeruhannya dalam satuan NTU gitu ya. Nah, ini sudah mau UTS, kalian masih belum paham. Jadi harus dipahami ya, antara praktikum dengan teori yang ada itu dikorelasikan. Baik, kemudian di dalam parameter biologi ini yang namanya BOD itu didefinisikan sebagai intinya ya, Ibu akan menjelaskan intinya bahwa yang kita dapatkan dari BOD itu adalah jumlah oksigen sebetulnya. Ya, kalian kan praktikum yang sudah menentukan BOD itu BOD ditentukan dari oksigen awal dan oksigen setelah 5 hari ya. Nah, selisihnya. Nah, itu makanya
di sini kita definisikan sebagai sebetulnya adalah konsentrasi oksigen yang ada di dalam air limbah yang digunakan untuk mendegradasi zat organik oleh mikroorganisme yang aerob, ya, menjadi unsur yang lebih sederhana, atau dikatakan konsentrasi organik terlarut yang bisa didegradasi mikroba dinyatakan dalam ukuran pemanfaatan oksigen oleh mikroba untuk mendegradasi material organik dan ada di air limbah. Jadi begini, jadi pada saat kita mengukur BOD itu bukan BOD-nya sekian itu sama dengan limbahnya sekian, bukan. Bukan zat organiknya sekian, bukan. Ya, tapi berapa oksigen yang dipakai oleh mikroba untuk mendegradasi zat organik. Sekarang logikanya bagaimana? Kalau semakin tinggi oksigen, kira-kira zat organiknya semakin tinggi atau semakin rendah? Kalau kita dapat tinggi, Bu. Tinggi kan? Nah, artinya apa? Artinya bahwa pemanfaatan oksigen tinggi berarti mikroba membutuhkan banyak oksigen untuk mendegradasi zat organik karena 1 mol zat organik akan digunakan nanti oleh 1 mol oksigen untuk menjadi sel baru CO2 dan H2O. Ya, jadi di sini adalah BOD itu awal sekali lagi bukan zat organik, ya, identik dengan zat organik, tapi identik dengan banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh senyawa organik. Makanya satuannya adalah miligram per liter O2, ya, atau miligram O2 per liter, sama saja. Nah, kemudian COD. Kalau BOD ini oksidasinya dilakukan oleh mikroba. Jadi yang mendegradasi zat organik itu mikroba. Nah, kalau COD ini akan berbeda. Yang mengoksidasi zat organik yang dalam limbah adalah oksidator kuat. Jadi bahan kimia yang sudah praktikum COD, kira-kira oksidator kuatnya apa yang kalian pakai kemarin? Bahan kimianya. Yang sudah COD. Bahan kimia yang kalian gunakan itu apa? Kemarin coba apa tambah apa coba ininya sampel ditambah apa? Ya, baru praktikum udah lupa lagi. Sampel ditambah oksidator, ya, ditambah katalis, dipanaskan kan dalam waktu 2 jam. Nah, apa nih oksidatornya? Yang warnanya orange itu apa? Kemarin yang sudah praktikum siapa? Yang warna orange itu apa? Pakai K2CR2O7 enggak? Di kromat. Kemarin ada yang pakai K2CR2O7 enggak? Yang warna orange, ya kan? Siapa yang sudah COD coba? Enggak ada yang udah COD? Siapa yang sudah COD? Coba dari 41 banyak sekali ini yang online. Siapa yang sudah COD? Teddy? Kalau Teddy baru BOD, Bu. Teddy bukannya tadi Ibu ketemu di lab, kok sekarang online? Oh iya, aerobik, Bu. Jadi untuk besok jadi double, Bu, belajarnya. Oh. Jadi besok offline juga? Iya, Bu. Wah, hebat. Ya, belum anaerobik ya tadi ya? Oh, aerob udah, Bu. Ya, waktu aerob
melakukan analisis COD nggak? Iya Bu, menggunakan pereaksi asam itu kalium karbonat sama H2SO4. HgSO4 reaksi sulfat dengan K2Cr2O7 kalium dikromat, ya kan? Iya Bu. Yang warnanya orange kan? Ya, Betul, Bu. nanti setelah 2 jam kalian kasih indikator ferroid, warnanya akan berubah menjadi hijau, ya kan? Kemudian Iya Bu. degradasi. Nah, itu. Jadi di sini kembali kita ke materi tadi bahwa yang namanya COD ya itu yang mau oksidasi adalah oksidator kuat ya, sehingga yang akan kita dapatkan adalah oksigen yang dibutuhkan oleh oksidator tadi ya, oksidator kuat tadi seberapa untuk mendegradasi limbah secara kimia. Ya, kalau bedanya antara BOD dengan COD, kalau BOD ini secara kimia ya, karena menggunakan bahan kimia. Nah, lain halnya dengan COD ya. Kalau COD kita menggunakan BOD kita menggunakan mikroba ya. Nah, kemudian sekarang apakah bedanya antara BOD dan COD? Ya jelas beda ya. Kalau BOD itu adalah menguraikan organik yang biodegradable. Kenapa? Karena hanya bisa diuraikan oleh mikroba. Mikroba tidak bisa menguraikan organik yang non biodegradable. Jadi yang betul-betul bahan organik itu bisa diputus rantainya oleh mikroba. Ya, kalau yang sulit dia tidak mau. Nah, itu dinyatakan dalam BOD. Kalau COD ini bisa menyatakan semua organik. Ya. Yang ada di dalam air limbah bisa dinyatakan dalam COD. Ya, hanya itu. Nah, artinya gimana COD? Kalau kita punya satu air limbah, kemudian Ibu minta kalian memeriksa BOD COD-nya. Kira-kira lebih besar COD atau BOD? Kenapa COD lebih besar? Ya, betul ya. Ini siapa namanya? Ibu nggak ngeliat ini soalnya. Ya, Kotsar. Kotsar belum praktikum ya? Sama sekali belum ada praktikum di PLI? Oh, belum ke kampus ya. Jadi karena di dalam COD itu ada BOD. Nah, mungkin nilainya minimal sama. Kapan BOD COD itu sama? Yaitu pada saat di dalam limbah itu organiknya semua bisa didegradasi. Kalau tidak sama, artinya sisanya adalah bahan organik yang tidak bisa terdegradasi. Kalau misalnya air tekstil, kita ukur BOD-nya misalnya 100, COD-nya juga 100. Ya. Artinya apa? Artinya di dalam limbah tekstil itu bahan organiknya itu yang bisa didegradasi adalah 100, sedangkan yang tidak bisa didegradasi tidak ada. Jadi sama dengan nilai COD. Tapi kalau nilai BOD-nya itu lebih kecil dari COD, artinya di dalam limbah itu ada organik yang tidak bisa diurai secara biologi. Dan anorganik juga tercatat sebagai zat yang dinyatakan di dalam BOD dalam satuan oksigen. Ya. Nah, jadi sama seperti tadi, sebenarnya oksigen yang dibutuhkan untuk mendegradasi secara aerob kalau COD adalah secara kimia. Ya. Nah, pada saat kita punya limbah, ya, kita tahu bahwa limbah itu katakanlah limbah itu mengandung fenol misalnya, ya.
Nah, fenol itu konsentrasinya 500 ppm. Kita akan menghitung kira-kira akan terjadi nilai COD berapa kalau kita analisis di laboratorium. Itu bisa secara teoritis kita hitung. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Adalah kita mereaksikan fenol dengan oksigen menjadi CO2 dan H2O. Kemudian nanti kita memasukkan tadi COD sama dengan C, ya. Jadi dibagi dengan MR-nya, jadi C yang ada di dalam apa namanya C yang ada di dalam limbah itu, limbahnya itu berapa, kemudian dibagi dengan MR-nya, dikali dengan rasio molar oksigen, yaitu kita kalikan dengan 32, maka kita akan bisa memperkirakan jumlah oksigen, jumlah COD yang akan terjadi pada saat kita menghitung misalnya COD, ya. Jadi konsentrasi daripada fenol sendiri akan dibagi dengan MR dikalikan dengan koefisien dari reaksi antara oksigen, ya. Jadi di sini misalnya kita punya COD, kita bisa menghitung COD, kita punya fenol dengan konsentrasi 500, maka kita bisa menghitung yaitu 500 dibagi dengan MR dari fenol, kita kalikan dengan koefisien yaitu 7 dikalikan dengan berat oksigen, berat atom oksigen yaitu 32, ya, karena 16 kali 2. Nah, dengan cara yang sama kita bisa juga menghitung misalnya limbah itu tidak mengandung fenol tapi mengandung glukosa, ya, C6H12O6. Coba hitung, perkirakan akan terjadi COD berapa kalau kita analisis di laboratorium. Kalau secara teoritis kita bisa hitung. Coba, sama limbah glukosa ini mengandung 500 ppm. Ya, kemudian kalian bisa hitung, silahkan hitung berapa COD yang akan terjadi pada glukosa setelah kita masuk ke dalam limbah dengan limbahnya glukosa dan konsentrasinya adalah sekitar 500 ppm. Coba hitung Ibu beri waktu sebentar. Nanti Ibu tanyakan berapa besar daripada COD yang terjadi. Silakan. Cepat ya. Ya, yang sudah bisa menghitung, sampaikan kalau sudah bisa ya. 622 bukan Ibu? 622, coba yang lain. Berapa MR-nya?
Yang lain berapa dapatnya? 533,3 Bu. Ya, jadi sekitar 53,33 yang tadi mungkin salah aja menghitungnya. Jadi 500 dibagi dengan MLC 6 H12O6 tinggal dikalikan dengan koefisien dikalikan dengan 32 ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, kalau kita melihat tadi kan kita bicara tentang parameter ini ya, BOD dan COD. Nah, sekarang kita lanjut ke TSS ya, atau total solid. Awalnya dari total solid, jadi misalnya dalam limbah itu, berapa total solid? Total solid itu merupakan jumlah dari padatan suspensi yang ada dalam air limbah, padatan terlarut yang ada dalam air limbah, dan padatan yang mudah mengendap atau disebut dengan settleable solid, ya, yang mengendap dengan cepat. Nah, semuanya padatan itu kita sebut dengan total solid. Nah, apa masing-masing ini pengertiannya? Kalau total suspended solid atau TSS itu yang kita ukur pakai tadi gravimetri kan? Kita ukur pakai gravimetri. Di situ akan satuannya adalah menjadi miligram per liter. Nah, tapi total suspended solid juga identik dengan kekeruhan. Sehingga kekeruhannya kita bisa ukur dengan satuan terbutuh unit, yaitu NTU. Nah, kalau yang dissolved solid, yang terlarut, itu kita ukur dengan sama dengan gravimetri, dengan satuan miligram per liter, atau dengan DHL, ya, daya hantar listrik, ya, karena di dalamnya biasanya yang terlarut itu banyak ion-ion, ya, atau garam. Nah, kita ukur dengan kondukto, ya, yang disebut dengan DHL, dengan satuan mikrosiemen per sentimeter. Nah, kalau yang settleable solid itu adalah padatan yang mengendap langsung tanpa kita lakukan penyaringan. Jadi dia mengendap aja langsung ke bawah karena berat jenisnya lebih besar dari 1. Nah, ini kita bisa ukur juga dengan menggunakan gravimetri dengan oven, ya, satuannya miligram per liter, atau kita melihat persen volume. Siapa yang sudah koagulasi flokulasi? Kalian waktu mengendapkan di kerucut Inhofe itu kan ada endapan yang di bawah, di atasnya yang clear, zona yang bersih, ya, ada 2 zona. Nah, kalian bisa melihat berapa volume flok, itu bisa langsung dilihat dari tabung Inhofe itu, ya, sekian mili, dibagi dengan total daripada limbah yang kita masukkan, yaitu 1000 mili. Nah, itu adalah persen volume namanya, ya. Jadi untuk menyatakan settleable solid bisa dengan persen volume atau bisa dengan gravimetri. Nah, ini adalah metode untuk menentukan TSS. Nah, sekarang bagaimana perlakuan metode ini? Ya, misalnya Ibu punya limbah, tolong diukur TSS-nya berapa, TDS-nya berapa, settleable solid-nya berapa. Kalian tidak bisa disamakan semua, mengambil masukkan ke oven, tapi harus ada perlakuan. Pada saat kita akan mengukur TSS atau TDS, kita menyaring, ya, kita saring limbah itu yang ada di kertas saring atau endapan itu yang namanya TSS, ya, sedangkan yang lolos atau filtrat itu yang kita ukur namanya TDS yang terlarut, ya. Kemudian kalau yang settleable solid sebelum kita saring kita diamkan, dia akan turun ke bawah, ya, mengendap ke bawah. Nah, berapa persen volume? Nah, sisanya kita lakukan seperti itu. Jadi kita lakukan, kita saring dulu, padatannya kita masukkan ke oven. Kalau yang TDS kita ukur dengan kondukto, itu adalah filtratnya. Nah, itu adalah perlakuan terhadap pengukuran total solid, ya. Jadi TSS itu awalnya dari total solid, sama TDS juga dari total solid, settleable solid juga dari total solid. Nah, di dalam air limbah, sebenarnya target yang paling utama itu adalah bagaimana parameter-parameter yang ada di dalam IPAL itu memenuhi baku mutu, ya. Seperti di sini pabrik gula katakan. Ini mempunyai BOD yang harus dimiliki adalah
60. Artinya tidak boleh lebih besar daripada ini. Lebih kecil sama dengan COD 100, misalnya TSS 50, minyak 5, sulfida 0,5, pH adalah pH yang netral. Nah, ini contoh. Jadi artinya apa? Limbah yang baru keluar dari IPA, kalau itu pabrik gula, berasal dari pabrik gula, itu tidak boleh melebihi ambang batas ini, semua nilainya. Ya, jadi analisis BOD pakai metode Winkler, COD pakai digester misalnya, TSS pakai oven misalnya, minyak lemak pakai titrasi, ya, pakai metode Gabrimetti juga, ya. Kemudian sulfida kita pakai analisis presipitat, ya, ada metodenya. Kemudian pH juga kita menggunakan pH meter. Nah, semua ini harus lebih kecil dari baku mutu atau sama dengan, ya. Kalau sudah lebih besar, ya ada masalah dalam IPAL, pasti akan ditegur oleh KLHK, tidak boleh dibuang ke badan air, ya. Harus dilakukan pengolahan lagi supaya efisiensinya tinggi dan nilainya memenuhi baku mutu. Nah, ini yang namanya baku mutu, ya. Nah, di dalam kaitannya dengan proses biologi, ini limbah ini akan digolongkan pengolahan ini menjadi pengolahan secondary, ya, secondary treatment, yaitu di sini ada limbah yang masuk ke pengolahan aerobik atau anaerobik, keluar dia membentuk bioflok, ya, flok biologis, hasil degradasi dari zat organik yang terlarut menjadi tersuspensi, diubah oleh mikroorganisme. Mengapa dirubah menjadi tersuspensi? Supaya bisa diendapkan di bak sedimentasi, sehingga nanti nilai BOD-nya berkurang, COD-nya berkurang karena sudah dijadikan biomasa, ya. Nah, kemudian sisanya tinggal CO2 dan H2O. Nah, kemudian di dalam bak sedimentasi diendapkan, dipisahkan bioflok itu lumpur-lumpurnya yang ke bawah, kemudian yang effluentnya sudah bersih bisa masuk ke badan air. Nah, karena prinsip dari lumpur aktif ini tersuspensi, mikroba bergerak ke sana kemari, ditakutkan ada terjadi proses waste out, ke bawah keluar. Nah, sehingga nanti lama-kelamaan di dalam bak aerasi ini berkurang jumlah mikroorganisme, sehingga EPRM-nya tidak dipenuhi. Maka dari itu, dari bak sedimentasi lumpurnya tidak semua dibuang, tapi sebagian dikembalikan ke bak aerasi, ya. Nah, yang sebagian dibuang, kenapa harus dibuang? Karena sebagian di lumpur itu ada mikroba yang sudah mati, jadi harus dibuang supaya tidak penuh. Nanti kalau dikembalikan semula, ya buat apa, ya? Di sini banyak mikroorganisme yang mati, mengganggu, ya, sehingga sebagian dibuang, ya, karena dianggap itu adalah mikroorganisme yang mati dan harus diolah dengan pengolahan lumpur, ya. Nah, ini gambar-gambarnya. Sedimentasinya menggunakan yang circular, kita sudah belajar sedimentasi minggu lalu untuk menurunkan vlog yang terbentuk karena tidak padat vlog biologis, maka menggunakan scraper ini di dalam bentuk circular diturunkan ke bawah, ya, menuju ke ruang lumpur. Nah, ini dari tangki aerasinya. Nah, ini yang aerob. Kemudian kalau kita lihat dari pengelompokan proses biologi, itu ada 3 pembatas yang harus kita patuhi, yaitu kalau dilihat dari pengelompokan ini, maka dikelompokkan pengolahan biologi yang aerob itu menjadi pemanfaatan oksigen, ya. Bagaimana memanfaatkan oksigen? Apakah terbatas? Apakah harus ada? Ataukah setengah, ya, ada ataupun sedikit, ya. Nah, kemudian sistem pertumbuhan dan proses operasi. Jadi berdasarkan dari pengelompokan proses biologi dibagi menjadi 3, ya. Bisa dilihat dari pemanfaatan oksigen, bisa dilihat dari sistem pertumbuhan, bisa dilihat dari proses operasi. Dari pemanfaatan oksigen ini ada yang namanya aerobik yang bisa hidup jadi maksudnya begini, tangki aerasi ini anaerobik dijalankan dengan adanya oksigen, ya. Oksigen ini digunakan oleh mikroba kan untuk mendegradasi limbah. Nah, yang anaerobik tidak boleh ada oksigen. Ini sebagai pembatas, ya. Jadi kalau di dalam tangki anaerobik itu ada oksigen, tidak akan terjadi proses degradasi anaerobik, tidak menjadi metan,
ya. Berbeda dengan aerobik. Kalau aerobik itu dirubah menjadi CO2H2O, kalau yang anaerobik ini dirubah menjadi CH4, CO2 dan H2S, ya. Nah, kemudian anoksik. Anoksik ini tadi ya fakultatif. Jadi di atas adalah aerob, di bagian bawah adalah anaerob karena terlalu dalam ya tangkinya. Kemudian ada gabungan ya, sistem pengolahan limbah itu digabung. Ada yang aerobik, anoksik dan anaerobik biasanya untuk menurunkan kadar amoniak di dalam air limbah. Kita bisa melakukan proses ini ya. Secara anaerobik dulu juga bisa, kemudian anoksik, kemudian aerob atau dibalik ya. Nah, itu adalah sistem pemanfaatan oksigen. Kalau reaksi yang terjadi pada proses aerob, tadi sekali lagi kita akan mengubah zat organik ya, di sini dinyatakan dalam CHONS, itu akan dirombak menjadi CO2, H2O, NH3 dan energi dan sel baru ya. Sel baru ini terbentuk di reaksi pertama yaitu pengubahan menjadi CO2 NH3 dan C5H7NO2. Ini adalah sel baru. Sel baru ini terus ditambah oksigen yang ada pada saat proses respirasi endogenus akan dirubah menjadi CO2 dan H2O ya. Jadi awalnya baru dirubah menjadi CO2, NH3 dan C5H7NO2, kemudian nanti terakhirnya akan dirubah menjadi CO2 dan H2O. Ini yang reaksi atau respirasi aerob. Kalau yang anaerob ini lain ya, anaerob ini akan dirubah menjadi CO2, CH4, H2S dan sel baru ya. Dan untuk mencapai CH4 dan CO2 itu akan pengubahan melalui proses hidrolisis dulu, kemudian asidogenesis dan asetogenesis dan baru metanogenesis. Nanti kita akan belajar di anaerobik ya. Nah, ini reaksi yang terjadi. Jadi target kita adalah mengubah menjadi CO2 dan CH4 dan H2S dan sel baru untuk yang anaerob. Nah, kalau berdasarkan sisi pertumbuhan ya, tadi kita kan lihat di sini ya, ada 3 penggolongan. Tadi pemanfaatan oksigen, yang kedua adalah sistem pertumbuhan. Kalau berdasarkan sistem pertumbuhan mikroba, itu yang disebut dengan suspended growth ya, atau pertumbuhan tersuspensi. Atau juga yang disebut dengan attached growth, pertumbuhan melekat ya. Jadi media itu ditaruh di dalam bak aerobik ya atau anaerobik untuk melekatnya mikroorganisme sehingga proses yang terjadi sempurna, biofilm terbentuk di dalam media dan mikroba tidak terwaste out. Nah, itu ya, biasanya ini lebih tinggi efisiensinya dibanding dengan yang suspended growth. Mikroba bergerak aerob. Karena kan mengambil dari tangki aerob ya, dari tangki di situ kalian ambil, kalian periksa COD-nya. Nah, itu tidak ada. Nah, kalau di lapangan secara kontinu dia akan bergerak keluar ke bak sedimentasi, terbawa. Ya, kalau dengan media dia menempel mikroba itu di media, di rongga-rongganya, masuk ke pori-porinya, ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Terjadi pertumbuhan yang kontinu, nah, sehingga mikroba itu jumlahnya akan bertahan, ya, sehingga nanti FRM-nya akan tercapai. Nah, itu bedanya itu. Nah, media yang digunakan ini juga bermacam-macam. Kalau ini activated sludge, lumpur aktif itu termasuk ke dalam pengolahan tersuspensi atau disebut dengan suspended growth ya, tanpa media. Jadi mikroba itu bergerak sana kemari ya, secara suspensi atau kita sebut dengan activated sludge, maupun juga perkembangan dari atau inovasi dari activated sludge itu dengan menambahkan step aeration, menambahkan gelembung bertahap, sama semua juga sistemnya adalah tersuspensi ya. Nah, itu tidak menggunakan media. Jadi mikroba kemungkinan terwesot ada ya. Nah, lain halnya dengan yang pertumbuhan lekat. Nah, ini media ini menempel di
reaktor. Nah, sehingga mikroba tadi masuk pori-pori seperti ini, sarang tawon, ya, dari plastik dibuat sengaja, ya, berpori-pori. Nah, mikroba masuk ke situ, jadi tidak akan keluar ke TBSO. Di situ terjadi proses degradasi, membentuk biofilm, ya, adanya slime, tandanya bahwa itu penuh dengan blok biologis atau biomasa. Nah, nanti kalau sudah tebal harus dikeluarkan sebagian supaya prosesnya berjalan dengan sempurna, ya. Nah, nanti effluentnya sudah menurunkan dan BOD. Nah, ini yang terlekat, ya. Jadi contohnya seperti trickling filter, biofilter, RBC, rotating biochemical contactor, itu semua adalah menggunakan media, ya, untuk melekatnya mikroba. Nah, kalau berdasarkan proses operasi, maka ada yang disebut dengan sistem kontinu, semi kontinu. Kalian sudah belajar reaktor. Kira-kira apa yang disebut dengan kontinu dan yang batch? Itu yang kalian tahu mungkin. Silakan. Apa bedanya yang kontinu dan yang batch? Akunnya itu terus menerus, Bu. Kalau B itu ada jeda. Kenapa ada jeda? Maksudnya gimana? Maksudnya jeda gimana? Ya, maksudnya jeda gimana? Jadi kalau mau mereaksikan ini gitu, Bu, untuk pertama terus ada batch kedua, batch ketiga gitu, Bu. Jadi kalau misalkan continue mah harusnya tuh gitu, Bu. Kalau batch? Kalau batch itu ya tidak ada aliran keluar gitu, Bu. Nggak ada aliran keluar. Tidak ya. Maksudnya ya, gitu. Iya, Bu. Jadi begini, bedanya kontinu dalam air limbah dan batch sama sebetulnya. Jadi kalau kontinu itu terus menerus, tidak berhenti. Nah, ini biasanya digunakan untuk industri yang limbahnya terus keluar. Tidak sesaat saja. Jadi terus menerus keluar selama 24 jam sehingga masuk ke IPAL secara terus menerus dan hasilnya keluar dari IPAL juga terus menerus. Nah, kalau yang batch itu adalah diumpankan satu kali. Mungkin saja kenapa ini untuk industri kecil. Limbahnya itu sedikit sehingga harus ditampung dulu beberapa hari. Penuh baru kita umpankan. Nah, kemudian kita diamkan dalam waktu tertentu, kemudian nanti dia akan mendegradasi dan kemudian dikeluarkan. Jadi tidak terus-menerus dikeluarkan. Diumpankannya juga satu kali saja, kemudian nanti terjadi proses metabolisme di dalam bak itu, kemudian nanti dia akan diambil sampelnya, ya, keluar. Nah, itu adalah namanya batch. Kalau yang semi continue itu adalah batch yang seperti batch yang disusun secara seri, kita akan lihat, ya. Nah, ini adalah operasi yang continue. Jadi dilakukan selama 24 jam per hari secara terus-menerus, pengumpanan secara terus-menerus tanpa berhenti. Ya. Nah, air baku diumpankan terus-menerus, kemudian ada proses di tangki aerob misalnya. Nah, kemudian nanti langsung waktu tinggal tertentu, misalnya di tangki aerob itu terjadi proses degradasi selama 4 jam misalnya, kemudian di bak sedimentasi selama 2 jam. Nah, setelah 6 jam dia akan keluar, ya, dari tangki aerasi dan sedimentasi keluar sebagai effluent. Jadi terus-menerus air yang keluar juga ke unit ke badan air. Dari masuk ke IPAL terus-menerus, keluarnya terus-menerus. Nah, lain halnya dengan yang semi continue. Kalau yang semi continue ini adalah basis proses itu batch sebetulnya. Tetapi karena batch ini letakkan seri, kemudian setiap batch ini mengeluarkan limbah,
satu kali umpan, kemudian keluar, digabung dengan batch-batch yang lain, jadilah semi-continue. Ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk pabrik atau industri yang kelas menengah, sedikit ya, limbahnya tidak sebanyak yang continue. Nah, kalau yang proses batch, ini hanya terputus, jadi tidak continue, satu kali pengumpanan. Jadi air baku diumpankan satu kali, nah kemudian setelah itu dengan waktu tinggal tertentu kita keluarkan ya untuk kita buang ke lingkungan ya. Jadi yang sudah didegradasi dibuang ke lingkungan dan ini dalam batch, jadi tidak setiap saat keluar, didiamkan dulu sampai sudah didegradasi, sudah diperkirakan waktu tinggalnya sudah mencukupi. Nah, dia akan keluar. Ya, keluar baru dibuang ke lingkungan. Habis nanti diumpankan lagi. Habis diumpankan lagi. Jadi kalau yang ini adalah batch, kalau yang tadi terus-menerus umpannya jalan terus, tidak ada jeda ya. Nah, ini perbedaan berdasarkan dari proses yang terjadi di dalam air limbah ya. Nah, salah satu contoh pengolahan yang paling banyak digunakan, contoh pengolahan biru adalah lumpur aktif atau yang disebut air atau lumpur aktif konvensional. Walaupun ada yang lainnya juga yang disebut dengan tracking filter atau RBC, tapi yang paling banyak digunakan, operasinya murah, maintenance-nya mudah adalah aerated ragon, atau seringkali kita lebih menggolongkan ke dalam yang lumpur aktif. Kalau aerated lagoon itu tidak ada penambahan oksigen ya, walaupun oksigen diberikan di permukaan saja. Kalau lumpur aktif itu sistemnya adalah kita berikan oksigen yang banyak, kemudian kita masukkan ke bak sedimentasi dan sebagian dikembalikan, sebagian dibuang. Tapi kalau lagoon hanya didiamkan di permukaan dan kadang-kadang oksigen yang diambil dari udara bebas ya, bukan dari penambahan oleh aerator. Nah, ini bentuk aerated lagoon. Jadi lagoon yang besar ya, kolam yang besar, ini industri yang punya lahan besar kayak di Kujang kalau nggak salah ada, mungkin ada nggak yang sekarang magang di Kujang, itu ada satu divisi yang limbahnya dibuang ke lagoon aja. Tidak diolah secara kimia, fisika, biologi, tapi hanya didiamkan di biologi di lagoon. Ada nggak yang masih di Kujang, masih magang di Kujang, atau sudah pada pulang? Ya, ada yang masih dari Kujang? Ada yang di Kujang? Kok nggak ada suaranya? Oh, saya ada teman Bu. Sudah pulang. Dewi dan Eliza. Dewi dan sudah pulang. Waktu kemarin waktu di Kujang, pengolahannya ada temennya. Saya di Kujang. Oh, yang sudah. Jadi siapa yang tadi di Kujang? Sudah pulang, jadi nggak ada di sini. Eliza dan Dewi Bu, udah. Oh, nggak ada ya. Merekanya mengikuti kegiatan PLI offline, Bu. Oh, offline ya, baik. Ya, jadi di Kujang itu ada banyak divisi-divisinya. Jadi bagian-bagiannya ada bagian barat, timur, saja banyaklah tempatnya, sehingga di sini salah satunya adalah menggunakan lagoon ya. Aerator lagoon ini adalah lagoon kolam yang kita diamkan, limbahnya masuk situ dalam waktu beberapa hari misalnya, baru dikeluarkan. Nah, ini menggunakan aerator yang kita taruh di permukaan ya. Nanti terbentuklah proses degradasi. Kita bisa lihat ini kalau kita tambahkan
air atau tujuannya menambahkan oksigen, terbentuk proses degradasi metabolisme, kemudian nanti masuk ke bak lagi yang fakultatif misalnya ya. Di sini ada yang di atas adalah mikro aerob, yang bawah adalah anaerob. Kemudian masuk lagi ke pengendapan, terjadilah lumpur ya. Di sini lumpurnya masih sedikit, nah ada anaerob. Di sini lumpurnya banyak. Nanti baru dikeluarkan dan lumpur ini dikuras beberapa bulan sekali ya. Nah, lagun teraerasi ini biasanya bentuknya itu kolam dengan kedalaman sampai 5 meter, 2,5 sampai 5 meter ya. Dan ini agak luas ya. Jadi kalau industri itu tidak luas, tidak mungkin memilih lagun sebagai pengolahan limbahnya. Ya, kemudian penambahan oksigen dilakukan dengan pengadukan atau difusi udara, ditambahkan oksigen ya. Nah, kebutuhan energinya antara 40 sampai 50 HP per juta galon kalau kita menggunakan aerated lagoon. Nah, lagoon ini juga ada yang disebut dengan laguna fakultatif yang Ibu sampaikan. Ini kalau kedalamannya itu lebih besar dari 5 meter. Sehingga di bagian bawah itu cenderung anaerob, di atas aerob ya. Oksigen datang dari udara bebas. Nah, ini menyebabkan terjadinya juga pembentukan lumpur di dasar. Ya, kemudian di sini kebutuhan energinya lebih kecil, 4 sampai 10 HP per juta galon ya. Karena kita tidak banyak memberikan oksigen seperti pada aerated lagoon. Jadi kita tidak diberikan, jadi oksigen itu hanya dari udara saja. Ya, jadi itu akan terbentuk atas aerob, bagian bawah yang anaerob. Nah, ini salah satu contoh dari lagun aerobik, kemudian fakultatif dan pengendap juga seperti kolam sama ya. Kita tambahkan aduk, terjadi proses degradasi, kemudian nanti turun dia untuk diendapkan di nasi ya. Di sini nanti di bawah ada lumpur, keluar ke badan air. Lumpur ini dikuras berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, tergantung kepada banyaknya. Kalau luasnya kolam ya, tergantung luasnya bak pengendap atau luasnya dari kolam aerobik, itu menentukan namanya pengurusan lumpur. Nah, dikatakan di sini waktu tinggal hidrolik di dalam lagun itu 1 sampai 3 hari. Ya. Dan di sini BOD yang tersisa itu adalah dikontakkan pada saat laguna fakultatif sekitar 3 sampai 6 hari. Jadi pertama masuk aerobik 31 sampai 3 hari. Kemudian sisa BOD akan dilakukan proses degradasi di fakultatif 3 sampai 6 hari, baru masuk ke bak pengendap setelah terbentuk biomasa ya, lumpur. Nah, itu harus diendapkan di bak pengendap. Nah, ini diharapkan dari pengendap ini sudah memenuhi baku mutu ya. Kalau belum ya diresirkulasikan lagi effluentnya ya ke fakultatif atau ke aerobik ya, tergantung kepada berapa penurunan COD, BOD yang diharapkan dan berapa yang masih ada. Jadi kalau masih banyak ya kita kembalikan ke bagian awal. Tapi kalau sudah sedikit kita kembalikan cukup ke fakultatif. Nah, dalam sistem laguna ini mempunyai ya, hanya saja tadi kekurangannya adalah lahannya besar ya dibanding dengan menggunakan sistem lumpur aktif. Kemudian kelebihan lain juga, pengelolaan lumpur juga tidak perlu dilakukan waktu yang cepat. Kalau di dalam lumpur aktif, karena bentuk lumpur terus di bak pengendap harus segera dikeluarkan ya supaya tidak
naik ke atas nanti ke bawah ke effluent. Nanti effluentnya jadi keruh, ya, tidak memenuhi baku mutu. Jadi harus dilakukan pengurasan terus-menerus. Ya, kalau dikeluarkan terus-menerus, pengurasannya bisa cepat, ya, tidak selama di aerated lagoon. Kalau di aerated dekontaminasi ini bisa lama, ya, mengendap di dasar. Baru nanti kalau udah kelihatan penuh, baru kita keluarkan. Kalau di proses lumpur aktif kan menerima terus dari tangki lumpur aktif, pengendapnya menerima terus, kontinu masuk ke badan air. Nah, kalau lumpurnya ini terus tinggi, itu kan ke bawah ke effluent, nanti baku mutunya tidak terpenuhi, maka harus sering disedot untuk dibuang atau dimonitor supaya tidak mampat, ya, itu keluar ke dikembalikan atau sebagian dibuang ke pengolahan lumpur. Nah, kelemahannya dikatakan di sini adalah memerlukan bahan yang relatif luas. Nah, kalau trickling filter ini adalah pengolahan dengan menggunakan media atau yang disebut dengan tadi apa? Attached growth, ya. Jadi media ini akan melekat di reaktor yang sudah disiapkan. Kalau di sini trickling filter menggunakan medianya ada kerikil, ya, ada plastik, ya, yang berongga tempat mikroorganisme berkembang biak. Jadi air limbah dari bawah ini masuk ke atas, kemudian dipercikkan dengan pipa-pipa kecil yang ini, ya, pipa-pipa kecil di atas ini ada pipa-pipa kecil itu untuk mengeluarkan limbah, diputar, ya, diputar korsel, diputar sehingga bagian sini kena air limbah, nanti bagian lain kena air limbah, terus intermeter, ya. Nah, ini berputar terus, air limbahnya nanti ada mikroba di medianya, terjadi biofilm. Nah, kemudian nanti kalau sudah keluar ke bawah sebagai media saring juga, keluar ke bawah di sini sudah menurunkan BOD atau COD. Nanti masuk ke bak pengendap, lumpurnya ke pengolahan lumpur, effluentnya menuju kembalikan menuju sebagian ke trickling filter. Ya, kita lihat di sini sebagian dari effluent karena mungkin efisiensinya belum dicapai, maka dikembalikan ke trickling filter. Tapi kalau ini sebagian lumpur sudah diolah ke pengolahan lumpur. Nah, ini adalah sistem biologis dengan media filter, ya, attached growth. Nah, ada lagi yang disebut dengan, ini yang tadi, ya, ini yang attached growth ini atau trickling filter ini kalau kita perhatikan di sini adalah suatu media yang terdiri dari 1 sampai 3 meter batu. Baru di atasnya adalah plastik misalnya. Nah, ini seperti kalau yang sudah praktikum di filter, ya. Kalau ini biologis filternya, kalau itu filter cepat yang kita di lab itu, bukan untuk menyaring BOD, tapi untuk menangkap TSS, ya. Kalau di sini di dalam saringan percik ini kita tujuannya adalah menurunkan COD BOD, ya, tapi menggunakan media, ya, karena mikroba tumbuh di situ berkembang biak. Nah, sama seperti sistem di lumpur aktif, pada saat sudah penuh dengan biofilm, sudah mampat, itu akan terjadi kehilangan tekanan yang tinggi, ya. Tapi kalau kita menggunakan media plastik, dikatakan di sini lebih rendah kehilangan tekanannya dibandingkan yang batu, ya. Nah, ini karena mungkin rongga-rongga yang dilewatinya itu lebih bisa diprediksi untuk yang media plastik itu lebih bentuknya, porositasnya juga akan lebih sama, ya, sehingga di sini kehilangan tekanannya lebih kecil dibandingkan batu yang ukuran batu kan bentuknya tidak bisa sama, ya, bergelombang. Nah, sehingga banyak kehilangan tekanan di sela-sela batu itu. Nah, di dalam saringan percik atau yang disebut dengan trickling filter ini, BOD COD dapat diturunkan 85%.
dia cukup besar ya. Sama dengan di lumpur aktif pun bisa menurunkan COD sebanyak 85% efisiensinya. Nah, kelebihannya ini adalah operasinya lebih mudah, murah ya dibandingkan dengan proses lumpur aktif. Ya, jadi ini semua pendesain itu suka begitu ya. Yang suka dengan tracking filter mengatakan operasinya lebih mudah. Yang suka dengan lumpur aktif mengatakan operasinya lebih mudah. Sebetulnya mudah dan tidaknya itu tergantung kepada desain daripada prosesnya itu ya. Kalau di media filter kan pakai media, kita harus selalu mengontrol berapa ketinggian dari lapisan biofilm yang harus kita pertahankan. Jadi tidak boleh lapisan biofilm itu terlalu dalam. Nanti akan mengganggu juga, tidak sampai ke media. Nanti efisiensi pengolahannya rendah. Nah, sehingga harus dikontrol misalnya sekian senti. Setelah itu harus di backwash, harus dibuang. Ya. Nah, itu sebenarnya lebih sulit ya kalau menurut Ibu yang di tracking filter. Nanti kalau sudah penuh lalat, karena aerobik, banyak lalat yang datang ya, karena bau. Nah, harus dibersihkan. Filternya, medianya harus dicuci. Ya, jadi harus punya dua ya, satu dicuci satu jalan, satu dicuci satu jalan. Nah, kalau di lumpur aktif sebetulnya kan kita hanya mengoperasikan menambahkan aerator saja dan meresirkulasi ke bagian pengendap, kemudian di bagian dari pengendap masuk ke bak resirkulasi ini ke aerasi dan sebagian dibuang. Ya, sebetulnya mungkin di sini dikatakan mudah dan murah itu mungkin karena tidak menggunakan aerator ya. Tapi kalau disebut mudah ya tidak ya. Mungkin lebih mudah yang lumpur aktif ya. Tapi ada beberapa pendesain yang lebih suka ya kepada tracking filter jadi mengatakan itu mudah. Tapi kalau kita lihat sebetulnya juga tidak mudah ya. Yang mudah malahan lumpur aktif. Nah, kalau dilihat dari proses yang terjadi, katakan ini ada media, maka ini media ini tadi ya kerikil dan plastik, kemudian nanti di bagian atas yang terbentuk biofilm, ini terjadi karena adanya oksigen yang masuk, kemudian ada mikroba di medianya, ada air limbah yang mengandung organik yang melintas ke sini, sehingga terjadilah proses degradasi membentuk biomasa. Nah, kemudian keluar dari sini terjadi degradasi CO2-nya. Ya. CO2, H2O, kemudian sel baru. Ya, ini akan keluar ke sini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini ada air limbah yang masuk ke dalam media filter atau tracking filter, kemudian dia akan keluar efluennya menuju ke clarifier, tetapi apabila saat keluar sebelum ke clarifier BOD-nya COD masih tinggi, maka dikembalikan, di-recycle kembali untuk diturunkan, kemudian nanti keluar lagi, baru masuk ke clarifier, dan lumpurnya ke bawah, ke pengolahan lumpur, kemudian efluennya di sini ke lingkungan. Ya. Nah, ini adalah tracking filter. Jadi, sebagian dari aliran dapat diresirkulasikan baik ke dalam sistem untuk mendapatkan aliran keluar dengan kualitas yang baik. Ya, jadi kecuali kalau keluar dari tracking filter ini BOD-COD sudah sesuai dengan target. Ya, jadi tidak terlalu jauh dengan baku mutu. Nah, itu tidak usah di-recycle. Tapi kalau masih jauh, ya kita recycle. Ya, supaya nanti waktu diendapkan, di bak sedimentasi keluar tinggal sedikit. Ya, sesuai dengan baku mutu. Nah, ini. Nah, satu lagi, ini yang disebut dengan RBC atau Rotating Biological Contactor atau RBC ini adalah suatu pengolahan yang terdiri dari piringan-piringan yang dipasang secara seri dan jumlahnya banyak. Nah, nanti di piringan-piringan ini terbentuklah biofilm. Jadi mikroba ini menempel
Di lempengan-lempengan ini ada oksigen, ada limbah, terjadilah proses degradasi. Jadi sistemnya adalah air limbah ini dimasukkan tidak mencelup semua piringan atau disk. Piringan disknya ini berputar ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, semua berputar. Tujuannya apa waktu berputar? Waktu berputar ke bagian bawah, bertemu dengan air limbah, ada makanan, mikrobanya mendegradasi, butuh oksigen, dia ke atas. Dapat oksigen dari udara luar. Terus berjalan sedemikian rupa, sehingga akan terbentuk slime di pinggir-pinggir atau dari lapisan-lapisan si piringan-piringan di sini. Nah, semakin tebal, akhirnya BOD-nya, COD-nya akan berkurang, keluar dari effluent. Nah, yaitu ya. Nah, ketebalannya sama. Ketebalannya juga harus kita kontrol. Tidak boleh terlalu tebal, karena nanti tidak akan efektif dalam mendegradasi. Ya, terlalu tebal, sehingga prosesnya nanti tidak aerob, tapi anaerob. Sehingga harus dibatasi tebalnya itu berapa. Untuk RBC kalau nggak salah sekitar 5 mili atau berapa ya, supaya tidak prosesnya anaerob. Nah, di sini dikatakan bahwa piringan ini adalah tempat pertumbuhan mikroorganisme atau biofilm dengan ketebalan 1-4 mili ya, tadi Bu katakan 5 mili lah ya. Kemudian di sini piringan ini terbuat dari polyethylene ya, yang high density dengan luas permukaan sebesar 37 feet kuadrat per feet pangkat 3. Nah, kemudian suatu unit ini dapat berukuran hingga diameternya 4 meter. Ya cukup lebar ya. Diameternya bisa 4 meter. Dan jumlah dari piringan itu bisa mencapai ratusan. Nah, ini juga mengatakan bahwa BOD-nya itu akan diturunkan secara bertahap. Jadi masuk ke piringan yang satu, turun ke bawah, nanti masuk ke piringan kedua, diturunkan lagi BOD-nya, ketiga, dan seterusnya. Jadi penurunan BOD itu secara bertahap. Ya. Keluar sudah memenuhi baku mutu. Nah, ini kalau kita lihat dipasang seri ya. Nah, di sini masuk, diputar, keluar ke sebelahnya, diputar lagi, masuk ke sebelahnya, sehingga di sini sudah memenuhi baku mutu. Dikatakan ini suatu sistem kontaktor biologikal ini biasanya terdiri dari 2-4 unit dipasang seri. Jadi ada 4 ya, 2-4 piringan yang jumlahnya setiap satu seri ini ada bisa 100 ya. Nah, di sini dikatakan juga kelebihan utama dari sistem ini adalah dengan proses lumpur aktif adalah energi yang diperlukannya relatif lebih rendah ya, sehingga ongkosnya. Jadi semua itu membandingkan dengan lumpur aktif. Kenapa? Karena lumpur aktif ini banyak digunakan, dianggap sudah berhasil. Jadi pengembangan dari lumpur aktif seperti RBC, tracking filter dan sebagainya itu kemudian merefer kepada lumpur aktif. Berapa sih biaya operasional lumpur aktif dan bagaimana kemudahan dari operasinya? Nah, itu bisa dilihat dari spesifik. Nah, kalau aktivitas selat di sini adalah lumpur aktif yang sudah lama ya dikembangkan. Ini prinsipnya tadi ya, terlarut atau koloid dirubah menjadi biomasa oleh mikroorganisme dan diendapkan di bak sedimentasi sirkuler, kemudian keluar ke effluent. Nah, di sini ya, dari definisi ini intinya membentuk biomasa ini aktif yang berbentuk lumpur yang mampu mereduksi substrat. Ya, jadi karbon yang ada di dalam zat organik ini akan direduksi ya, sehingga C-nya akan berkurang. Kalau C-nya berkurang, BOD-nya juga akan berkurang. Nah, dikatakan di sini pada saat kita terjadinya proses biologi atau aerobik, oksigen yang masuk, kemudian adanya organik sebagai limbah, CHO dan H,
kemudian adanya nutrisi yang kita tambahkan, N dan P, itu akan terjadi pengubah dari sel kalau ditambah dengan oksigen 1, ya, oksigen ini akan menjadi ditambah 1 C akan menjadi sel baru CO2 dan H2O, ya. Artinya dengan diambil unsur C dari bahan organik, ya, itu akan menyebabkan bahan organik tersebut akan terurai, ya, menjadi CO2 dan H2O, ya. Jadi itu adalah falsafah dasar dari proses aerobik, ya, di mana substrat ini akan digunakan untuk mendegradasi, ya. Jadi oksigen, maksud Ibu, oksigen digunakan untuk mendegradasi substrat, mengubah proses oksidasi ini dari satu sel atau sel mikroorganisme ini akan mengubah oksigen yang ada dan karbon yang ada dirubah menjadi CO2 dan H2O dan sel baru. Ya, jadi dapat kita katakan di sini untuk mengambil 1 mol C biologis membutuhkan 1 mol oksigen, atau dikatakan 1 mol C setara dengan 12 mg C dari bahan organik ini dibutuhkan 32 mg oksigen, ya. Nah, sehingga banyaknya oksigen yang dihabiskan oleh mikroorganisme, ya tadi, ya, untuk mengkonsumsi C ini merupakan tingkat gambaran tingginya kandungan bahan organik. Semakin banyak oksigen yang digunakan, semakin banyak organik yang dipakai, sehingga semakin tinggi nilai BOD-nya, ya. Jadi bisa dilihat dari situ. Makanya definisi BOD tadi adalah banyaknya zat organik banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan zat organik secara aerobik. Jadi dinyatakan dalam kebutuhan oksigen. Itu adalah BOD, ya. Dimulai dari sini. 1 mol dari karbon atau substrat itu akan membutuhkan 1 mol oksigen, sehingga dapat dikatakan 12 mg C, karena itu 12, ya, akan dibutuhkan 32 mg oksigen. Nah, oksigen yang dibutuhkan ini adalah yang dinyatakan dalam BOD. Jadi bukan zat organiknya, ya, bukan si C-nya yang kita patokan sebagai BOD, tetapi adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan. Itu adalah BOD. Nah, kalau dilihat dari reaksi metabolisme, ya, kita akan lihat di sini bahwa pada umumnya mikroba ini, ya, di dalam membran itu dia akan mengeluarkan enzim yang namanya enzim ekstraseluler. Nah, enzim ini yang akan mendegradasi zat organik. Nah, dari mana awalnya adalah proses absorpsi. Adanya limbah organik ini akan diserap melalui proses absorpsi ke dalam membran sel, ya. Nah, kemudian sebagai sumber makanan. Kemudian ada oksigen, ya, dipakai untuk oksidasi, dan di sini ada partikel terabsorpsi, ya, untuk maksudnya makanan juga, ya, sebagai sumber makanan diabsorpsi juga, kemudian masuk ke dalam membran sel oleh enzim degradasi menjadi CO2, H2O dan H3. Ya, membentuk lapisan biofilm dan sel baru. Ya. Nah, ini inti dari proses metabolisme yang ada di dalam sel mikroorganisme, ya. Jadi ada glukosa akan diserap secara absorpsi
Kemudian nanti kalau sudah mengeluarkan enzim ekstraseluler akan dirubah menjadi CO2H2O dengan adanya oksigen yang ditambahkan. Kemudian juga akan menyerap partikel terabsorpsi karena kan di dalam limbah itu ada zat organik, ada juga padatan suspensi. Ini juga akan diserap. Kemudian bergabung dengan biomasa ya untuk nanti diendapkan di bak pengendap. Nah, ini sistem lumpur aktif ya. Jadi ada biomasa di dalam tangkai aerasi, udara ditambahkan, kemudian ada MLSS, ini yang kalian sudah praktikum, itu mengukur MLSS, itu di bak aerasi, untuk mengukur berapa konsentrasi mikroorganisme, ya, MLSS. Dan kalau di MLSS masih konsentrasi mikroorganisme dengan zat organiknya, ya. Tapi kalau MLVSS sudah mikroorganisme. Kemudian MLSS ini bisa diukur di tangki aerasi, MLVSS bisa diukur di tangki aerasi. Sebagian dari lumpur yang sudah dari bak pengendap dikembalikan, yang kita sebut dengan RAS, yaitu pengembalian lumpur atau disebut dengan recycle activated sludge. Kemudian sebagian lumpur dibuang atau kita sebut dengan WAS, waste activated sludge, pembuangan lumpur, dan dia keluar dari tangki effluent atau sebagai hasil dari secondary effluent. Kemudian di sini dari masuknya ada dari primary effluent, ya. Nah, udara ditambahkan memberikan oksigen, misalnya dari pengadukan juga bisa memberikan oksigen. Nah, di sini ada kriteria perancangan, ya. Kriteria perancangan dari lumpur aktif konvensional itu yang harus kita ikuti ada seperti beban volumetrik itu adalah 0,4 sampai 0,8 kg BOD per hari per meter kubik. MLSS itu adalah 1.500 sampai dengan 4.000 mg per liter. Per yang Ibu sampaikan tadi, food per mikroorganisme itu harus 0,2 sampai 0,5 kg BOD per hari per kilogram MLSS. Kemudian waktu tinggal adalah 4 sampai 8 jam. Recycle adalah 50 sampai 100%. Suplai udara ini 80 sampai 95 meter kubik per kilogram. Suplai udara cara aerasi mekanikal adalah 0,8 sampai 1,8 kg O2 per kilogram BOD terambil. Kemudian waktu tinggal di dalam sludge itu 5 hari. Limbah lumpur ini adalah besarnya 0,4 sampai 0,6 atau 0,5 ya kilogram BOD terambil. Kemudian efisiensi pengambilan BOD kalau kita mengikuti rancangan ini, kita mendesain berdasarkan rancangan ini, maka akan terambil BOD sebesar 85 sampai 95%. Ya, diharapkan sudah tinggi bisa memenuhi baku mutu. Baik, sampai di sini adakah pertanyaan? Kalau dianggap cukup paham, jadi begini, mungkin untuk yang online, kalau yang offline besok Ibu akan lihat, mudah-mudahan sudah bisa selesai ya, aerob dan anaerob. Kalau yang online itu belum selesai, jadi Ibu akan menambah di hari Jumat. Jumat ini malam seperti ini jam 7:20 sampai jam 9 untuk menyelesaikan materi UTS. Ya. Kalau yang offline besok kita akan lihat apakah perlu tambahan ataukah cukup dengan besok 2 jam. Ya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu anggap sudah paham semua atau sudah mengantuk? Mungkin kalian lelah habis dari seharian di magang. Ibu izin bertanya, Bu. Baik. Kemarin itu kan praktikum mengenai aerobik ya, Bu. Mungkin dari saya juga kurang mengerti gitu, Bu, dari penjelasan dosen pembimbing terkait
kadar nutrisi mikroba yang dibutuhkan. Nah, untuk kadar mikroba yang dibutuhkan itu kan perbandingannya berdasarkan BOD ya, Bu. Iya, BOD BOD banding 100, N banding P ya. N banding P 5 sama 100 banding 1. 5 banding 1 ya. 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 Nah, untuk yang kita uji sendiri itu kan kadar COD, Bu. Ya. Nah, sedangkan kebutuhan nutrisinya itu berdasarkan perbandingan dari BOD. Ya. Nah, apakah bisa dikonversi, Bu, dari COD itu dikonversi menjadi BOD gitu, Bu? Jadi kita mengasumsikan bahwa nilai BOD itu sama dengan COD. Artinya bahwa zat organik yang di situ mudah terurai semua. Karena kita menggunakan limbah glukosa untuk mengasih makannya nutrisinya. Jadi mudah diurai. Jadi kita bisa mengasumsikan BOD sama dengan COD. Tapi kalau memang akurat ya kita ukur BOD. Tapi kan lama, BOD itu 5 hari. Nanti keburu mikroba tidak dapat nutrisi. Jadi bisa diwakilkan dengan COD. Selama kita meyakini bahwa limbah yang ada di situ adalah limbah yang organik, yang mudah terurai. Ya, tidak ada yang tidak mudah terurai atau yang dinyatakan dalam COD. Jadi dianggap BOD sama COD-nya sama. Gitu, Teddy. Baik, Bu. Terus, Bu, sama selanjutnya kan kalau praktikum sebelumnya itu yang lain pada menggunakan limbah glukosa yang ada di laboratorium. Sedangkan percobaan kami itu menggunakan limbah yang baru, Bu, yang dari Kimia Farma itu, yang pekat. Ya. Nah, itu kemungkinan COD-nya itu lebih tinggi daripada BOD. Nah, kayak gitu gimana ya, Bu? COD-nya lebih tinggi dari BOD ya. Nah, sebetulnya ya idealnya memang kita ukur COD, tapi kita karena dia diproses lumpur aktif, Ibu ngambilnya limbah dari lumpur aktif di Kimia Farmanya, itu dia sudah bisa menurunkan BOD dengan jumlah yang tinggi ya. Jadi kita wakilkan dengan COD karena dianggap BOD COD itu hampir sama juga di Kimia Farma ya. Jadi Ibu bisa sebetulnya kalau mau ideal memang kita ukur ya BOD-nya berapa. Tetapi kita mencoba untuk mengasumsikan bahwa BOD sama dengan yang tadi. Walaupun ini BOD-nya tinggi, itu pasti BOD-nya juga tinggi. Kalau COD-nya tinggi pasti BOD-nya tinggi ya, karena perbandingannya kita anggap di dalam itu ada limbah yang sudah mudah terurai. Karena yang sulit terurai itu sudah diolah di sebelum masuk ke biologi di sana itu dengan kimia fisika. Jadi waktu masuk ke biologi itu memang yang sudah zat organik yang terlarut, yang mudah didegradasi. Nah, sehingga kita asumsikan sama dengan BOD walaupun tinggi COD-nya. Ya, mungkin saja BOD juga tinggi. Ya, sementara untuk lebih mudahnya adalah kita menggunakan nutrisi yang perbandingannya 100:5:1 menganggap sama. Tapi kalau di lapangan nanti memang kita sekali-sekali harus ukur BOD-nya supaya lebih akurat. Nah, kalau di lab kan kalian ukur BOD dulu. Kapan praktikumnya hanya 4 jam? Sementara kita BOD aja memerlukan waktu 4 jam, ya nggak? Betul, Ibu. Ya, jadi itu mempersingkat saja. Tapi memang kalau mau ideal ya kita ukur BOD-nya, bukan COD. Ini untuk mempermudah kita asumsikan bahwa BOD sama dengan COD. Walaupun dari Kimia Farma karena Ibu melihat sebelum dari biologi itu dia sudah diolah secara kimia fisika. Ya, jadi limbah farmasinya itu dia ukur secara kimia fisika, yang itu adalah yang mudah terurai. Makanya juga Ibu juga sebetulnya cenderung ingin mengukur pH juga karena warna dari lumpurnya itu tidak coklat. Sebetulnya yang bagus aerob itu warna coklat, tadi itu masih warna kehitaman kemerahan gitu ya. Karena di sini masih banyak mengandung zat warna yang dihasilkan dari bahan-bahan kimia, namanya juga kimia farma ya. Masih banyak bahan kimia dan saat ini memang limbahnya itu belum dibuang ke badan air oleh KLHK. Kalau secara baku mutu sudah memenuhi, BOD-nya memenuhi, COD memenuhi, tapi warnanya ini tidak warna bersih, warnanya dianggap gelap. Sehingga tidak boleh dibuang ke lingkungan, jadi disiramkan ke lingkungan pabrik untuk menyiram tanaman, untuk efluennya itu. Nggak apa-apa kan? Karena
COD BOD sudah turun sesuai dengan buku. Tapi warna kalau dibuang ke lingkungan itu masih belum memenuhi karena warnanya itu masih tidak bersih gitu ya. Nah, seharusnya sampai saat ini diberi kesempatan kepada Kimia Farma untuk menurunkan warna. Memang sudah disarankan menggunakan karbon aktif ya untuk menyelam. Tapi setelah dihitung karena jumlah limbahnya juga banyak, berarti memerlukan karbon aktif yang tinggi juga, sehingga mereka tidak mampu. Makanya selama ini hanya di recycle, dikembalikan, di recycle untuk meningkatkan efisiensinya. Jadi sampai saat ini oleh Kimia Farma tidak boleh dibuang ke lingkungan dulu, takutnya nanti ada komplain ya. Memang COD BOD-nya sudah ya tidak masalah, tidak mencemari. Tapi warna ini kan takutnya warna ini bukan warna yang biodegradable. Karena belum diukur ya warna ini berasal dari apa, dan kalau misalnya warna ini masih warna yang organik yang sulit ya nggak boleh kan dibuang lingkungan. Tapi kalau mudah tapi warnanya masih belum hilang, nah kelihatannya dari warna yang ini sudah sebetulnya bukan yang sulit diuraikan tapi yang mudah, hanya warnanya tidak hilang. Sebenarnya lebih tepat masuk ke reaktor karbon aktif untuk menyerap atau zeolit ya, menyerap warna. Tapi mereka sudah mengatakan biaya operasinya terlalu mahal. Jadi mereka tidak sanggup, jadi sementara dibuang ke lingkungan industri, tidak di badan air. Nah itu. Jadi Ibu menganggap juga ini mengasumsikan COD BOD. Walaupun ya mungkin aja berbeda, tapi kan BOD dulu. Nah, mungkin nanti untuk besok yang analis Ibu meminta BOD itu diambil dari situ. Jadi nanti menjadi bahan dasar BOD-nya berapa. Gitu. Ya, mungkin untuk yang akan datang bisa menggunakan BOD yang dihasilkan dari anak analis ya. Karena dia mengukur BOD, Ibu minta dari yang Kimia Farma tadi diukur berapa BOD-nya sehingga minggu depannya kita bisa menggunakan patokan BOD-nya untuk pemberi umpannya ya. Tapi tadi diukur COD-nya aja sudah 11.000 ya, besar. Jadi kalau membutuhkan glukosa yang cukup banyak, maka harus diencerkan. Kemungkinan akan Ibu encerkan nanti dipindahkan ke galon, tempat galon, bekas galon untuk diaerasi sehingga ini BOD-nya yang Ibu harapkan sekitar 1.000 sih. Ya, akan dipindahkan nanti kalau sudah aktif akan dipindahkan ke tangki IPAL. Yang ada di samping itu kan ada tangki BDDT sedang diperbaiki, akan dimasukkan ke situ untuk diolah limbah secara terintegrasi. Begitu tadi ya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada yang lain? Ibu izin, jadi tadi yang mengenai kelas tambahan Ibu yang di hari Jumat. Ya. Untuk waktunya itu sama Bu jam 19.20 ya. Atau gimana Bu? Sama aja. Kalian kan bisanya katanya malam. Tapi Ibu di jam segitu udah ada kelas dari teknologi hulu migas Ibu. Oh, siapa? Siapa ya? Untuk dosennya itu Pak Sarif Ibu. Oh, jam. Kalau hari Kamis ada. Jam 7.20 hari Kamis besok ada nggak? Untuk hari Kamis itu jam 7 juga ada kelas PAI Ibu, pengolahan air industri. Jadi kapan? Jadi baiknya kapan? Kalau sore gitu sudah pada pulang belum? Baru pulang ya? Paling jelek Minggu ya, karena Sabtu Ibu tidak bisa, sudah penuh. Paling jelek Minggu. Jadi tolong Siti didiskusikan saja di dalam kelas, kapan kira-kira 1 kali lagi untuk bisa menyelesaikan materi ya.
Baik Ibu, nanti didiskusikan dengan teman-teman kelas. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Jadi nanti juga sini tolong dicatat yang akan ikut ujian online itu berapa. Karena menurut Ibu Lydia itu sudah tinggal sedikit ya. Nah, nanti tolong Siti ditanyakan kembali ya yang akan online. Ibu, Kalau yang Ibu mohon maaf izin bertanya juga untuk yang online offline itu nanti dikirim ke ibunya dalam bentuk apa ya Bu? Dalam bentuk Excel aja atau gimana Bu? Gimana? Kan nanti dimintain list untuk kelas UTS yang offline atau online. Ya. Nah itu untuk dikirim ke ibunya dalam bentuk list aja atau dalam bentuk nanti dimasukin ke Excel aja Bu? Apa gimana? Terserah aja, boleh apa aja, yang mudah aja. Ya, yang penting Ibu bisa lihat yang online siapa, yang offline siapa ya. Untuk menyediakan yang offline itu berapa jumlah mahasiswa kan menyediakan soal dan kertasnya. Jadi harus tahu ya. Segera mungkin ya Siti ya. Siap Ibu. Ibu sama mau nanya lagi untuk yang sistematika yang ujiannya online itu nanti pengumpulannya di mana ya Bu? Ya nanti diberitahukan ya. Nanti waktu ujian diberitahukan. Oke baik Ibu, makasih. Ya gitu aja ya. Sudah tidak ditanyakan dari substansi dianggap sudah paham semua. Belajar yang baik ya. Karena pemahaman ya juga aktif menghitung, nanti rumus akan Ibu sampaikan ya. Kalau misalnya tidak Ibu sampaikan, nanti kalian boleh membuka rumus dalam satu lembar yang isinya hanya rumus, tidak boleh ada catatan apa-apa lagi. Nanti rumus itu dikumpulkan yang offline ya, yang online juga kalau membuka rumus itu, tapi nanti Ibu usahakan untuk diberikan rumusnya dari soal. Kalau sudah diberikan tidak perlu kalian membawa rumus ya. Dan konversi, tabel konversi kalian harus punya ya. Karena mungkin akan melakukan perhitungan yang ada konversinya ya. Baik, kalau sudah paham semua, kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Ya, sama-sama.